Sampai saat ini ada apa dengan para jembut-jembut di kejemputan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan, dan KPK, kenapa masih diam? Kenapa masih diam? Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Kenapa? Lemah, letih, lesu, letoy, impoten kalian. Takut kagak makan. Jancok semua kalian. Anda harus gembira, gak usah depresi. Gembira. Gembira menyongsong masa depan. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Lanjut. Naik, naik, pajak pun naik, tinggi, tinggi sekali. Listrik. Naik, naik, listrik pun. Masa aksi dari sejumlah elemen masyarakat termasuk mahasiswa masih bertahan di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 12 petang. Di saat bersamaan aparat kepolisian dan TNI masih berjaga untuk berhadir agar masa tak melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI. Berdasarkan pantauan lokasi, tampak aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Masa yang tertahan di depan Plaza UOB tampak saling berjaga sembari menyanyikan sejumlah lagu nasional. Dilaporkan masa mengancam tak akan membubarkan diri sampai pemerintah mengakui kesalahannya. Sebagai informasi, massa dari sejumlah elemen masyarakat bergerak menyuarakan aspirasi dan protes mereka mengenai sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada masyarakat. Ada 5 tuntutan yang dibawa oleh massa aksi dalam demo kali ini, yakni stop pemborosan APBN, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, lalu meminta pemerintah menghentikan program MPP dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, kemudian menghentikan militerisme di ranah sipil dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Aksi demo ini sedianya digelar oleh massa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Namun aparat kepolisian memberikan larangan dengan alasan kawasan Bundaran HI merupakan jantung ibu kota yang berpotensi dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Alhasil, aparat melakukan pemblokadean di Jalan MH Tamrin atau 1 km sebelum Bundaran HI. Sempat terjadi aksi saling dorong dan pelemparan benda ke arah aparat kepolisian yang berjaga. Dan untuk terkait dengan situasi di Jalan MH Tamrin akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarisi. Bersama Bang Tribun, sekarang sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, ini masa dari mahasiswa dan elemen masyarakat masih bertahan dan terus bertambah di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ya, bisa seperti yang Anda saksikan ini, masa terus memenuhi Jalan Sudirman dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Sementara itu blokade dari pihak polisian memang masih terus berdiri ya, baik itu di jalur menuju arah Bundaran HI maupun arah sebaliknya. Untuk arus kendaraan yang menuju ke arah Bundaran HI memang saat ini masih lumpuh di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Tamrin Line, jadi sudah ada pengalihan arus lalu lintas untuk sementara. Sementara itu dari Bundaran HI menuju ke arah Semanggi masih normal, memang masih tersendat karena memang ada penutupan jalur Transjakarta dan juga ada beberapa masyarakat yang turut menonton aksi demonstrasi pada malam hari ini. Ini situasi memang semakin ramai. Tadi sore pantauan kami hanya elemen mahasiswa baik dari Universitas Indonesia, Universitas Budi Luhur maupun juga universitas lainnya seperti Politeknik Negeri Jakarta juga. Namun untuk saat ini pantauan mata kami terlihat ada beberapa banyak masyarakat umum seperti ojol yang terus memenuhi kawasan Tamrin Line yang memaksa polisi untuk membuka blokade. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, Tribuners, ini adalah situasi di Tamrin Line. Masih terus bertambah masa aksi yang tampaknya pada malam hari ini mulai menggunakan pakaian bebas ya, atau tidak menggunakan jaket alma mater beberapa di antara mereka. Namun elemen-elemen mahasiswa seperti dari mahasiswa Universitas Indonesia dan mahasiswa organisasi eksternal seperti pantauan kami, ada mahasiswa dari
GMNI juga, ada mahasiswa HMI juga tadi, jadi cukup banyak mahasiswa dari berbagai elemen. Ini pantauan kami sekitar 200 meter ke belakang memang masih terjadi penutupan jalan ya, tampaknya memang pengendara yang ingin menuju ke arah Bundaran HI sudah dialihkan karena sejauh pandangan mata kami ini semua masyarakat atau juga elemen mahasiswa yang hari ini tumpah ke jalan. Sampai saat ini ada apa dengan para jembut-jembut di kejemputan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan, dan KPK, kenapa masih diam? Kenapa masih diam? Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Kenapa? Lemah, letih, lesu, letoy, impoten kalian, takut kagak makan, jancok semua kalian. Anda harus gembira, tak usah depresi. Gembira. Gembira menyongsong masa depan. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Lanjut. Naik, pajak naik, pajak pun naik, tinggi, tinggi sekali. Listrik naik, naik, listrik pun naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat. Yang masih menjadi pertakonan ya netizen dan rakyat adalah dari sekian banyak tersangka di pengadilan yang ditangkap semua menyebutkan nama Jokowi ya. Dari Hasto menyebutkan nama Jokowi, Tom Lembong menyebutkan nama Jokowi, Gus Yakut, Noel menyebutkan nama Jokowi, Nadiem Karim menyebutkan nama Jokowi, dan juga si botak Dadan menyebutkan nama Jokowi ya. Begitu juga dengan orang asing ya, Thomas Anthony van der Leyen menyebutkan nama Jokowi. Dan kenapa sampai saat ini ada apa dengan para jembut-jembut di kejemputan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan, dan KPK, kenapa masih diam? Kenapa masih diam? Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Kenapa? Lemah, letih, lesu, letoy, impoten kalian, takut kagak makan, jancok semua kalian. Anda harus gembira, tak usah depresi. Gembira. Gembira menyongsong masa depan. Hizib Sakron karangane Habib Ali bin Abi Bakar Ali Bakar sing dimusuhi kali Imat ya. Dua kitab jenenge Burqah Musiqah. Niku awal kawitane Habaib sing ngarang kitab sing nyebut nasab Bani Alawi ya. Terus dituduh, wah iku ngarang. Ya Allah. Kok ngarang ngomongane saenake dhewe ya. Muga-muga kualat karo Hizib Sakron kowe ya. Muga-muga kualat karo Hizib Sakron kowe ya. Muga-muga kualat karo Hizib Sakron kowe ya. Idja'ukum wah kiai-kiai padha ngalah berkah sama Hizib Sakron ya. Wa kana Allah farsalna alim rihan wa junudan lam taroha. Kiai-kiai gede wae. Wah wiridane Hizib Sakron malah kowe musuhi Habib Ali bin
Ali bin Abi Bakar As-Sakron nggih. Jadi Habib Husain bin Syihab itu namanya Habib Husain bin Syihab. Jadi Habib Husain bin Syihab itu abahnya Habib Rizik Syihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak Air Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelaskan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Yo kok saiki sing dimusuhi Arab. Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Syihab. Tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab itu. Begal nasab yang sekarang lagi rame. Jadi mau sweeping. Astagfirullah. Ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi? Ini kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Para umat yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan masalah apa Serikat Islam sama Budi Utomo, nggak perlu diulang ya, nggak perlu diulang, langsung aja sampai akhirnya kejadian bagaimana organisasi Budi Utomo melecehkan Rasulullah itu kan sudah pernah saya sampaikan. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, Kiai Haji Agus Salim, diminta oleh Bung Karno untuk melakukan lobi-lobi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanannya, walaupun ini kalau bahasa kita setor nyowo, dampaknya mati, bisa mati karena Indonesia saat itu sedang dijajah. Akan coba ulas satu video konferensi pers dari kubu Joko Widodo disampaikan atau ditujukan kepada penguasa umum. Siapa penguasa umumnya? Yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, ancaman akan menduduki bahkan membakar kantor Kejaksaan DKI Jakarta jika kasus Roy Suryo tidak kunjung dilimpahkan ke persidangan. Videonya dulu, lalu nanti kita berikan ulasan
terhadap kelakuan meminjam istilahnya Dokter Tipe ya, kelakuan permul ya. Saya sebagai alumni bidang UGM, termasuk pengacara, kami dari beberapa alumni UGM bersepakat untuk melawan Roy Suryo. Karena Roy Suryo CS ini mempermalukan UGM. Ia lahir dari UGM, kita lahir dari UGM, tapi misalnya tidak percaya dengan UGM, mempermalukan UGM. UGM itu kampus ternama, tapi dipermalukan oleh Roy Suryo CS. Sampai detik ini, kejaksaan tidak kasus persoalan ini. Maka kami akan lindungi yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kami segerakan surat Kejati Jakarta. Anda Presiden Republik Indonesia saja tidak dihargai, didiskriminasikan. Bagaimana dengan rakyat kecil di pulau di hutan? Ini ancaman keadilan, ancaman daripada hukum kita. Jadi saya minta pada Bung Nudi, kalau Anda itu apa? Pecah yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kalian tidak buat sama.